Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan Harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel pada hari Rabu 29 April 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang iman yang menyelamatkan yang didasarkan pada teks Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50. Secara khusus hari ini kita akan membahas tentang iman. Mari kita melihatnya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, iman akan Allah Tritunggal. Kitab suci hari ini begitu menarik perhatian. Biasanya Yesus berbeda pendapat dengan orang-orang Yahudi. Dan itu terus-menerus bisa kita baca itu. Namun kali ini ada sebagian orang Farisi yang percaya kepadanya. Terhadap mereka, orang-orang Farisi yang percaya kepadanya, Yesus meneguhkan dengan memberi penjelasan tentang pribadi Allah. Ia bersabda, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang mengutus aku." Inilah berita yang sangat luar biasa bagi kita yang mengimani Yesus. Karena dosa, mata kita menjadi tidak mampu melihat atau buta. Kita tidak mampu sungguh-sungguh melihat Allah, mendekati Allah, bersatu dengan Allah. Semua serba gelap. Allah yang suci dan mulia tidak mampu kita jumpai. Sama seperti Musa yang menutupi wajahnya ketika ia berada di dekat semak berduri yang berapi itu. Sebab yang berdosa tidak akan tahan dengan yang suci. Allah yang suci tidak bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Itu konsep awalnya demikian. Namun Allah melalui Yesus justru mendatangi manusia yang berdosa dengan wujud yang sama seperti kita. Inilah yang menarik untuk kita lihat. Kalau kita melihat bahwa dosa tidak bisa bersatu dengan yang suci. Tapi karena inisiatif Allah, maka Yesus menjadi manusia, kita yang berdosa masih bisa melihat Allah. Bisa dilihat secara nyata pula. Benalah dikatakan Yesus adalah wajah belas kasih Allah Bapa. Dengan melihat Yesus, kita yang salah dan berdosa mendapatkan belas kasih Allah. Bisa menjumpai Allah dengan dekat. Kita tidak mati, tetapi justru dihidupkan kembali. Iman akan Yesus menghasilkan pengalaman rohani yang sedemikian indah seperti itu. Itulah yang dikatakan sebagai iman akan Allah Tritunggal. Jadi melalui Yesus yang sebenarnya Allah tidak bisa kita jumpai karena dosa kita, kita sekarang bisa melihat Allah secara nyata. Bisa melihat belas kasih Allah, bisa melihat pengampunan Allah dalam hidup kita. Sekarang mari kita melihat berikut iman dan perbuatan. Surat Yakobus bab 2 ayat 17 mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus mau mengatakan iman itu mesti selalu bermuara pada perbuatan. Sekarang mari kita konteskan dengan sabda Tuhan hari ini. Perbuatan apakah yang dimaksudkan dalam Injil hari ini? Yesus tadi bersabda, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan." Nah, itu artinya Yesus telah mengalahkan kegelapan itu. Kuasa kejahatan yaitu setan telah Ia musnahkan. Kita sudah berada dalam zaman terang, bukan lagi gelap. Dalam Vigili Paskah, kita sudah merayakan upacara cahaya
dengan bersorak, Kristus cahaya dunia. Dengan memegang lilin yang bernyala, kemudian kita membarui janji baptis. Secara lantang kita sanggup menolak setan dan aneka perbuatannya, seraya percaya kepada Allah Tritunggal sebagai kekuatan kita. Inilah janji Allah yang sudah terbukti sebenarnya. Setan telah kalah karena Yesus hidup. Sekarang kita juga berjanji untuk percaya kepada Yesus bahwa dalam Dia pasti akan ada hidup dan bukan mati. Namun janji itu mesti terbukti dalam perbuatan terang yang melawan setan. Seperti dikatakan, janji itu memang tidak mudah dilaksanakan. Itu bisa kita pahami setiap hari. Akan tetapi, janji Allah yang terbukti dalam kebangkitan akan menurunkan Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Di sini sebenarnya bahwa kenapa iman tanpa perbuatan ini kita pegang dulu, bahwa kita mesti hidup dalam terang. Tapi supaya menjadi terrealisasi, maka kita dianugerahi Roh Kudus yang akan mengubah kita. Itulah namanya iman dalam perbuatan dalam konteks Injil hari ini. Sekarang mari kita melihat iman dan penolakan. Pada bagian terakhir dalam teks ini, Yesus memberikan penjelasan tentang arti sebuah hukuman. Ia mengatakan, bukan aku yang menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Di satu sisi, seringkali kita mempunyai konsep tentang Allah sebagai hakim yang akan menghukum kita. Kita lantas menjadi takut kepada Allah. Kita takut akan masuk ke dalam neraka karena dihukum oleh Allah. Atau sebaliknya, kita mengatakan Allah itu mengasihi. Karena Dia telah datang untuk menyelamatkan kita. Dia pasti tidak akan menghukum. Karena dikatakannya kan, aku datang bukan untuk menghakimi. Akibatnya kita merasa bisa langsung masuk surga karena sudah dibaptis. Baptis menjadi semacam tiket masuk surga. Itu bisa terjadi. Di satu sisi kita menjadi orang yang takut karena merasa Tuhan menghukum. Di sisi lain bisa jadi kita ini, wah enggak takut. Karena Tuhan pasti akan menyelamatkan karena aku sudah dibaptis. Namun Yesus hari ini menjelaskan tentang iman dan penolakan. Ini harus dimunculkan juga. Barangkali kita sudah beriman, sudah dibaptis, sudah menerima rahmat Allah, tetapi hidup dalam penolakan akan belas kasih Allah. Inilah hakikat hidup kita akibat dosa yang telah menjamah kita. Secara otomatis masih ada kecenderungan untuk menolak Allah. Dosa memang sudah dikalahkan Yesus, tetapi kecenderungan dosa tetap melekat pada diri kita. Maka dalam pengakuan dosa misalnya, kita masih perlu melakukan silih atau melakukan denda dosa karena tersebut. Lalu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut? Pengalaman Paulus menunjukkan kepada kita sesuatu keindahan yang sebenarnya mesti kita pegang. Dalam kitab Roma di bab 8 disebutkan, aku manusia yang celaka. Karena ketika aku ingin baik, yang muncul adalah perbuatan jahat. Ketika aku ingin mengasihi, yang ada justru benci. Ketika aku ingin mengampuni, baru lihat muka wajahnya aja sudah enggak bisa. Kita percaya tetapi melakukan hidup dalam penolakan akan Allah. Ini yang seringkali kita lupakan. Kita memang orang percaya, orang Katolik, orang yang sudah dibaptis, aktivis gereja bahkan. Satu-satunya jawaban agar kita terbebas dari semua itu adalah meletakkan seluruh diri kita secara total kepada kehendak Allah agar dibentuk oleh kuasa roh yang dicurahkan kepada kita. Hal ini memang tidak mudah. Gampang untuk dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Namun itulah satu-satunya cara untuk bebas. Hanya itu sebenarnya. Maka pembelajaran paling sederhana untuk
untuk tidak masuk ke dalam situasi yang terus-menerus seperti itu adalah kita belajar menerima keadaan. Tidak mengeluh pada setiap peristiwa hidup kita yang tidak enak. Dan belajar di samping itu, belajar mengekang diri. Supaya apa? Supaya hati kita terbuka dan dipimpin oleh kuasa roh. Sehingga kita tidak menolak Allah. Tapi kita yang percaya, kita membuat Allah bisa bekerja dalam diri kita. Kita harus belajar menerima situasi hidup kita dalam kerendahan hati. Tetapi di samping itu kita juga mesti berani untuk mengekang diri. Jadi dua-duanya harus seimbang. Di satu sisi belajar menerima Tuhan yang mengendaki, tapi di sisi lain juga belajar mengekang diri atas segala kecenderungan jahat kita. Dan kemudian dengan terbuka itu tujuan akhirnya adalah supaya roh bekerja. Itulah yang kemudian akan menyelamatkan kita. Iman kalau tidak didukung dengan arah itu akan membuat kita tetap menolak Allah. Kenapa? Kehendak kita tidak kehendak yang terang, tapi kehendak menuju kepada gelap. Mari kita belajar supaya kita yang ditawari keselamatan dan kita sudah percaya akan hal itu menjadikan produktif untuk kita. Tuhan memberkati.